Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alia Suci Pradani NR dengan NIM 2305015020111. Asal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Pada materi fonologi kali ini, saya akan membahas tentang perubahan fonemis, asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftonisasi, dan diftonisasi. Baik, langsung saja kita beralih ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Perubahan fonemis adalah perubahan bunyi pada suatu kata yang dapat mengubah identitas fonem atau membedakan makna. Jenis-jenis perubahan bunyi tersebut meliputi asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftonisasi, monoftonisasi, dan anaptesis. Asimilasi dan disimilasi fonemis. Asimilasi fonemis adalah perubahan bunyi yang membuat suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi yang lain di dekatnya. Contoh asimilasi fonemis dalam bahasa Jawa kuno adalah penggabungan antara A dan I, E dan A, U dan O, U dan A, W dan I dan A, dan Y. Dalam bahasa Indonesia, contoh asimilasi fonemis adalah ketika bunyi T dalam kata antara berubah menjadi N karena pengaruh bunyi N di dekatnya, sehingga antara diucapkan sebagai anara. Disimilasi fonemis di sisi lain adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh disimilasi fonemis dalam bahasa Indonesia adalah ketika bunyi S dalam kata sayur berubah menjadi kata M setelah diulang sehingga sayur diucapkan sebagai sayur mayur. Penambahan fonem. Penambahan fonem adalah perubahan bunyi pada suatu kata yang menambahkan satu atau beberapa fonem baru. Contoh penambahan fonem adalah ketika bunyi D ditambahkan pada kata stan, sehingga menjadi stan. Penambahan fonem pada umumnya dilakukan untuk kelancaran ucapan. Penambahan fonem juga dapat terjadi sebagai akibat pertemuan morfemen dengan dasarnya, yang terdiri dari satu suku. Contoh lain penambahan fonem adalah ketika bunyi vokal ditambahkan pada suatu kata, seperti dalam kata apotik yang seharusnya apotet. Metatesis. Metatesis adalah fenomena dalam linguistik di mana urutan bunyi dalam suatu kata diubah sehingga membentuk kata baru. Contoh metatesis dalam bahasa Jawa adalah kata agama Islam. Seringkali dihafalkan sebagai selam karena perubahan urutan bunyi dalam bahasa Indonesia. Contoh metatesis adalah dalam kata kamar yang berasal dari kata makar. Metatesis juga dapat terjadi dalam bahasa Melayu, Thailand, di mana terdapat 6 jenis perubahan bunyi fonem. Termasuk metatesis. Metatesis juga terjadi pada anak usia 2 tahun 10 bulan dalam permalahan fonologi. Monoftonisasi dan diftonisasi. Monoftonisasi dapat diftonisasi adalah sesuatu yang digunakan dalam fonetik untuk menggambarkan perubahan bunyi vokal. Monoftonisasi adalah proses mengubah dua bunyi vokal atau satu gugus vokal menjadi satu bunyi vokal. Sedangkan diftonisasi adalah menjadi dua bunyi vokal atau satu diftong. Misalnya, pada kata ramai, dua vokal I diucapkan sebagai bunyi vokal tunggal yang merupakan contoh monoftonisasi. Sebaliknya, pada kata sentosa, vokal tunggal O diucapkan sebagai dua bunyi vokal AU yang menciptakan contoh diftonisasi. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.